Baiklah, sebelumnya salam sejahtera bagi untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami pada mata kuliah metode numerik akan mempresentasikan materi interpolasi kuadratik. Dan sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ilham Nurtani Yahya, kemudian saya sendiri, Sabinus Sandi, kemudian Anissa, dan selanjutnya Edi Karyadi, dan yang terakhir Mona Lisa Fenty. Next. Baiklah, untuk membuka presentasi pada kesempatan kali ini, selanjutnya saya serahkan kepada Mona Lisa Fenty. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan interpolasi kuadratik ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kepada teman-teman apa sih yang dimaksud dengan interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik ini sebenarnya hampir sama dengan interpolasi linear. Namun, pada interpolasi kuadratik digunakan untuk menentukan titik-titik antara tiga titik dengan pendekatan fungsi kuadratik. Pendekatan fungsi kuadrat. Nah, nantinya diberikan tiga titik yang berbeda, yaitu x0, y0, x1, y1, dan x2, y2. Kemudian, polinom yang menginterpolasi ketiga titik tersebut adalah polinom kuadrat yang berbentuk P2x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2. Jadi, di sini menggunakan pangkat 2. Nah, langkah-langkah penyelesaian menggunakan interpolasi kuadratik ialah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tiga persamaan, yaitu persamaan dari x0, y0 itu sama dengan y0 sama dengan a0 ditambah a1 x0 ditambah a2 x0 kuadrat. Kemudian persamaan dari x1, y1 yaitu sama dengan y1 sama dengan a0 ditambah a1 X1 ditambah A2 X1 kuadrat. Kemudian persamaan dari X2, Y2 sama dengan Y2 sama dengan A0 ditambah A1 X2 ditambah A2 X2 kuadrat. Nah, setelah menentukan tiga persamaan tersebut, selanjutnya akan diselesaikan dengan menggunakan sistem operasi baris elementer dan terakhir disubstitusikan nilai dari A0, A1, dan A2. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya serahkan kepada rekan selanjutnya, yaitu Anissa. Oke, baik. Jadi untuk kesempatan kali ini, dari saya sendiri, Anissa itu akan menjelaskan untuk contoh soalnya. Jadi untuk contoh soalnya sendiri mungkin juga nggak gimana rumit, karena kayak udah biasanya juga, dan mungkin dari dosen kami juga udah sering menjelaskannya. Jadi kami mengambil beberapa contoh yang dari dosen kami menjelaskan. Nah, untuk contoh soal dari kali ini itu ada dari suatu hasil penelitian, kecepatan roket diperoleh data sebagai berikut. Nah, datanya itu ada di tabel tersebut, dari T dan FP. Jadi, kita diketahui T waktunya dan kecepatannya. Jadi, kemudian tentukan T sama dengan 16. Dengan keterangan X0 itu cari selisih T terdekat. Untuk penyelesaiannya, pertama, nah, di sini kita membuat tabel gitu. Dari I ada XI, YI gitu. Nah, untuk yang I itu maksudnya itu dia data yang keberapa. Nah, di sini kita mulai dari 0, 1, 2. Berarti data yang pertama, data 0, data awal, data 1, data 2. Kemudian XI-nya itu ada di angka T yang sama dengan 10. Kemudian dilanjutkan 15, 20. Kenapa kita milih 10, 15, 20? Karena T yang diminta itu adalah 16. Ya, titik. Jadi kita ambil yang mendekati 16 yang mana? Berarti 16 itu terletak di antara 15 dan 20. Maka kita ngambil dari 10, 15, 20. Nah, kemudian untuk mencari P2-nya dilanjutkan dengan P2X sama dengan ini rumus dasar dari kuadratiknya sendiri, A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Nah, untuk X0, Y0-nya
itu adalah 227,04. Ini dapat dihasilkan itu karena X0-nya itu adalah 10, nah VT-nya itu adalah 227,4. Mungkin ada kesalahan di sini larat, yaitu 227,04 sebenarnya di soal. Jadi untuk di hasilnya pencarian itu 227,04 sama dengan A0 ditambah A1 kali 10 ditambah A2 kali 100. Begitu selanjutnya sampai X2, Y2 gitu. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sandi. Baik, terima kasih. Silakan slide-nya. Baiklah, setelah kita sudah menentukan 3 persamaan tadi, ya kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita akan mencari nilai A0, A1, dan A2-nya menggunakan sistem operasi baris elementer yang akan kita ubah 3 persamaan tadi ke dalam bentuk matriks. Nah, di dalam matriks ini, elemen di kolom yang paling sebelah kanan itu merupakan elemen dari Y0, Y1, dan Y2. Sedangkan dari yang kolom pertama, kedua, dan ketiga itu diambil dari koefisien dari 3 persamaan tadi yang sudah ditentukan. Nah, kemudian kita akan melakukan operasi baris elementer. Jadi sehingga yang pertama kita akan mengubah di baris kedua menjadi baris kedua di kolom pertama itu menjadi 0. Dan di baris ketiga juga di kolom pertama menjadi 0 juga. Sehingga diperolehlah matriks yang sebelah kanannya. Kemudian setelah itu kita lakukan lagi operasi baris elementer untuk memperoleh matriks identitas. Maksudnya matriks diagonal. Sehingga ketika semuanya sudah di ruas kiri, itu kolom pertama, kolom kedua, dan kolom 3 sudah membentuk matriks diagonal, sehingga kita sudah bisa memperoleh nilai A0, A1, dan A2-nya. Jadi dari matriks ini kita bisa langsung memperoleh bahwa nilai dari A0-nya itu 12,05, kemudian nilai dari A1-nya itu 17,733, kemudian nilai A2-nya itu 0,3766. Baiklah, untuk langkah yang ketiga itu saya serahkan kepada Edi Karyadi. Oke, berarti habis kan Sandi udah bahas OBE-nya. Sekarang saya bahas tentang dia untuk mendapatkan nilai A0-nya itu sama dengan 12,05, sedangkan A1-nya itu didapat 17,733 dan A2-nya itu 0,3766. Nah, jadi disubstitusikan A0, A1 dan A2. Maka dapatlah P2 dengan P216 didapat 12,05 ditambah 12,733 dikali 16 ditambah 0,3766 dikali 16 maka 2 sama dengan itu 1205 ditambah 283,728 ditambah 96,496. Nah, dengan hasil yaitu 392,19. Nah, untuk skillnya itu akan dibahas oleh teman saya itu Ilham. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan terkait materi interpolasi kuadratik. Jadi setelah dijelaskan melalui secara manual atau secara alur mencari interpolasi kuadratik, yang dimana yang pertama menentukan persamaan, lalu mencari sistem operasi baris elementer, lalu mensubstitusikan nilai A0, A1, dan A2 yang diperoleh setelah mengalihkan dengan sistem operasi baris elementer. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait skillet atau aplikasi yang akan terkait interpolasi kuadratik. Jadi hampir sama dengan yang sebelumnya,
untuk interpolasi kuadratik di sini untuk aplikasi Skillab sendiri, yang pertama ini adalah eliminasi Gauss. Jadi di sini kita akan menggunakan eliminasi Gauss dengan perintahnya yang pertama display untuk forward elimination. Lalu di sini kita menggunakan dua matriks, yaitu menginput matriks A dan menginput matriks B. Dan di sini A-nya itu sama dengan interval tertutup dari A, B. Dan selanjutnya adalah display A untuk perintah selanjutnya. Lalu di sini kita tulis juga N sama dengan 3. Karena kita menggunakan atau terkait materi interpolasi kuadratik yang dimana yaitu melalui 3 titik. Jadi N-nya sama dengan 3. Jadi di sini misalkan ada S, T, dan ada F. Untuk S sendiri itu sama dengan A dalam kurung 2,1 per A dalam kurung 1,1. Lalu for G sama dengan 1,2 N plus 1. Lalu enter A dalam kurung 2, J sama dengan A dalam kurung 2, J min A dalam kurung 1, J dikali dengan S. Lalu N, ini berakhir untuk titik yang pertama. Lalu untuk titik yang kedua, T sama dengan A dalam kurung 3,1 plus A dalam kurung 1,1. Lalu titik koma, enter, for G sama dengan 1,2 N plus 1. Lalu enter, A dalam kurung 3, J sama dengan A dalam kurung 3, J, A dalam kurung 1, J dikali dengan T. Lalu enter N. Ini untuk titik yang kedua. Lalu untuk titik yang ketiga, F sama dengan A dalam kurung 3,2 plus A dalam kurung 2,2 titik koma. Lalu enter, for J sama dengan 1,2 N plus 1. Lalu enter, A dalam kurung 3, J sama dengan A dalam kurung 3, J min A dalam kurung 2, J dikali dengan F. Lalu enter, lalu N. Lalu di sini setelah N yaitu display A. Untuk kita memperoleh hasil berdasarkan perintah yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Lalu display backward substitution. Lalu untuk X3-nya sendiri itu sama dengan A dalam kurung 3,4 plus A dalam kurung 3,3. Untuk display-nya yaitu X3. Itu X3 is equal to. Selanjutnya X2 juga sama dengan A dalam kurung 2,4 dikurang X3 dikali dengan A 2,3 plus A dalam kurung 2,2. Lalu display X2. Dan untuk X1 berarti kelanjutannya juga. Berarti A dalam kurung 1,4 dikurang X3 kali A dalam kurung 1,3 dikurang X2 dikali A dalam kurung 1,2 plus A dalam kurung 1,1. Di koma, lalu display X1. Lalu setelah kita tuliskan ini di Skinote, jadi supaya perintahnya tidak langsung kita tuliskan di Skillab-nya, jadi di sini kami menggunakan Skinote. Lalu setelah dituliskan perintah ini, kita klik execute, lalu bisa juga langsung klik F5 atau di sini set and execute. Jadi setelah dapat ini, barulah akan muncul perintah seperti ini. Jadi untuk forward elimination, untuk enter di elimination, kita masukkan matriks A-nya. Untuk matriks A dan matriks B sendiri ini bebas untuk kita masukkan. Jadi di sini sebagai contoh ya, mungkin dari teman-teman boleh bantu juga untuk angka-angka yang akan dimasukkan. Mungkin boleh ya, minta satu orang untuk menyebutkan angkanya. Mungkin Ning boleh sebutkan angkanya untuk matriks A. Jadi kita bebas ya, random. Mungkin boleh, Ning. Siapa yang mau masukkan angkanya, jadi bebas untuk angka di A-nya sendiri, matriks A-nya. Jadi untuk matriks A-nya sendiri, mungkin tuliskan 1, spasi 8, spasi 64,
koma. Jadi kita di titik koma, tidak pakai titik dua karena masih dalam bentuk perintah, yaitu 1, lalu spasi 9, lalu spasi 81. Titik 2, lalu tekan lagi 1, 9.5, spasi 90.25. Lalu saya masukkan sini kurung kuku ini. Ini kurung kuku. Lalu enter. Lalu kita pilih lagi untuk matriks D-nya. Untuk 2.1094 koma 2.1074 dan 2.1753 kurung tutup. Lalu udah kita masukkan matriksnya, lalu kita tekan enter. Lalu setelah ditekan enter, didapatlah hasil seperti ini, yaitu yang dimana ini adalah matriksnya, yang dimana menggunakan yang seperti manual tadi eliminasi Gauss. Ini langsung kita dapatkan untuk eliminasi Gauss. Lalu diperolehlah X1, X2, dan X3. Nah, di sini yang tadi ya A0, A1, dan A2. Untuk X1 kita misalkan A0 itu sama dengan 8,7398. Untuk X2-nya itu atau A1 itu sama dengan negatif 1,563733. Lalu untuk yang X3-nya kita peroleh 0,0918667. Lalu baru kita substitusikan ke persamaan tadi. Karena untuk persamaan tadi hanya sampai di sini, yaitu karena untuk T-nya sendiri juga tinggal bebas memasukkan angka berapa, tinggal dilakukan perkalian. Di sini sudah diperoleh A0, A1, dan A2. A0 di sini X1, A1 di sini X2, dan A2 di sini X3. Itu diperolehlah hasil yang seperti cara manual tadi. Nah, mungkin untuk cara Skilab lumayan agak mudah juga, jadi lumayan agak susah juga. Jadi ada beberapa perintah yang memang harus dikasih keterangan. Karena di sini seperti contoh poin pentingnya tadi interpolasi kuadratik, yaitu titiknya 3. Jadi otomatis yang tadi jumlah n itu sama dengan 3. Nah, mungkin sekian untuk presentasi terkait penggunaan aplikasi Skilab untuk interpolasi kuadratik. Semoga untuk kedepannya tetap bermanfaat, dan untuk kedepannya boleh dicoba lagi untuk dikembangkan terkait penggunaan perintah Skilab di materi interpolasi kuadratik. Demikian, saya kembalikan lagi komentar yang buka dari teman saya Sabinus Sandi. Saya kembalikan kepada Sabinus Sandi. Oke, terima kasih Ilham untuk penjelasan yang penggunaan program untuk mencari solusi dari kasus interpolasi kuadratik. Baiklah, inilah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Sekian dari presentasi kelompok kami, dan salam sejahtera bagi kita semua. Silakan Penti.